Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kimia Analisa ingin mempresentasikan analisis kuantitatif, prinsip analisis gravimetri, sifat-sifat endapan dan regen pengendap, dan aplikasi analisis gravimetri. Yang beranggotakan saya sendiri Tuti Idawati, Adelia Putri, Anissa Aulia Safitri, Elizabeth Erlia Nadia Putri, dan Nenga Anggi Puspadewi. Baiklah, materi yang pertama yaitu menjelaskan analisis kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Adelia Putri. Baik, yang pertama adalah analisis kuantitatif. Jadi, analisis kuantitatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat. Analisis kuantitatif berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan tersebut seringkali dinyatakan sebagai konstituen atau analit penyusun sebagian kecil atau sebagian besar sampel yang dianalisis. Kemudian, klasifikasi lain dari analisis kuantitatif bisa didasarkan pada ukuran sampel, yaitu yang pertama, jika sampel memiliki bobot lebih dari 0,1 gram, maka analisis tercakup ke dalam analisis makro. Kemudian yang kedua, jika sampel memiliki bobot sekitar 10-100 mg, maka analisisnya disebut analisis semi-mikro. Kemudian yang ketiga, analisis mikro ini dipakai untuk sampel dengan bobot di antara 1-10 mg. Kemudian yang keempat, jika sampel memiliki bobot sekitar kurang dari 1 mg, maka analisisnya disebut analisis ultramikro. Selanjutnya adalah macam-macam analisis kuantitatif. Jadi secara garis besar metode yang digunakan dalam analisis kuantitatif itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kimia analisis kuantitatif modern atau instrumental, yaitu metode analisis bahan-bahan kimia menggunakan alat-alat instrumen. Metode ini menawarkan sensitivitas yang lebih tinggi, limit deteksi kecil, jumlah sampel yang sedikit, dan waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan metode klasik dengan menggunakan alat atau instrumen yang canggih. Kemudian yang kedua, kimia analisis klasik atau konvensional. Nah, yang termasuk di dalam analisis kuantitatif klasik ini antara lain adalah analisis gravimetri dan volumetri. Kemudian adalah prinsip dasar analisis gravimetri. Jadi analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kimia kuantitatif yang digunakan dalam penetapan suatu zat kimia berdasarkan beratnya atau melalui penimbangan. Prinsip dasar dalam analisis gravimetri adalah berdasarkan penimbangan berat, yaitu unsur atau senyawa target diendapkan dengan suatu reaksi pengendap. Nah, endapan yang terbentuk ini nantinya akan disaring, kemudian dicuci, lalu dikeringkan. Setelah kering, endapannya ditimbang, dan setelah diketahui beratnya, maka dapat dihitung kadar dari zat tersebut. Namun, persyaratan ini hendaknya dipenuhi agar metode analisis gravimetri ini dapat berhasil. Yang pertama, proses pemisahan hendaknya cukup sempurna sehingga kualitas analisis yang tak terendapkan secara analisis tidak dapat terdeteksi, biasanya 0,1 mg atau kurang, dalam menetapkan penyusunan utama dari suatu makro. Kemudian yang kedua, zat yang ditimbang hendaknya mempunyai susunan yang pasti dan hendaknya murni atau sangat hampir murni. Bila tidak, akan diperoleh hasil yang galat. Tetapi persyaratan yang kedua ini biasanya lebih sukar dipenuhi oleh analis. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam analisis gravimetri. Jadi langkah-langkah dalam analisis gravimetri adalah serangkaian tahapan yang dibagi ke dalam beberapa tahap. Namun, dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi pengurangan atau penambahan tahap kerja. Yang pertama adalah tahap persiapan sampel. Nah, syarat-syarat dari sampelnya sendiri, yang pertama itu harus representatif, artinya sampel itu mempunyai komposisi dan sifat yang sama seperti kandungan terbesar material yang ada atau sama dengan asal bahannya. Kemudian yang kedua, dipelihara atau dijaga, artinya sampel harus dilindungi dari perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, faktor-faktor seperti waktu, suhu, komposisi bahan, wadah, kondisi kimia dan biologi dalam sampel dapat menyebabkan perubahan-perubahan seperti perubahan komponen setelah penyamplingan dan degradasi atau terurai bahan kimianya dan struktur lainnya, dan akan menyebabkan hilang atau perubahan sifat kimia, fisika, dan biologi yang akan diuji. Kemudian yang ketiga, cukup, artinya harus mempunyai sampel yang cukup untuk memungkinkan semua kebutuhan proses sebelum sampel diuji. Yang keempat, diberi label, artinya informasi yang cukup pada label diberikan untuk menghubungkan sampel dengan keaslian bahan asalnya. Label diberi kode dan dibutuhkan juga tanggal, waktu, identifikasi petugas sampling, sumber, dan lokasi khusus dalam identifikasi sumber bahan. Di dalam label juga termasuk
daftar pemeriksaan yang akan dikerjakan. Nah, secara umum, cara perlindungan yang diperlukan akan ditentukan oleh kandungan sampel itu sendiri dan kapan pengujiannya akan dilakukan. Di dalam melakukan sampling, penting untuk menjaga keamanan sampel pada setiap waktu dan setiap keadaan. Kemudian teknik sampling dengan cara quarterning, yaitu yang pertama secara random, sampel diambil secara sederhana secara random jika tempat atau kantong dibawa untuk tes atau diuji. Kemudian yang kedua, dengan peraturan, yaitu ilmu pengetahuan perorangan dan peraturan yang digunakan untuk memilih sampel. Kemudian yang kedua, dengan kelompok, membagi beberapa sampel ke dalam area atau ke dalam kelompok, kemudian memilih satu dari kelompok secara random. Kemudian yang terakhir secara sistematik, yaitu sampel dibawa dan diambil dalam interval yang berurutan. Berikut ini merupakan metode coning dan quarterning yang ditunjukkan melalui ilustrasi atau gambar berikut ini. Yang kedua yaitu penimbangan sampel. Sampel yang sudah di-quarter dapat langsung ditimbang. Penimbangan dapat memakai botol timbang untuk sampel yang mudah menyublim atau menarik air, sekoci atau kaca arloji bila contohnya cukup stabil. Jangan sesekali menimbang menggunakan kertas tanpa diberi alas kaca arloji untuk menghindari korosif akibat dari sampel yang berceceran dan atau menempel pada pinggan. Yang selanjutnya yaitu teknik menimbang. Teknik menimbang benda menggunakan neraca analitik dua pinggan. Yang A, sebelum menimbang, pastikan ruang neraca dan neraca dalam keadaan bersih. Yang B, neraca harus dalam keadaan datar. Jika gelembung udara berada di tengah-tengah, maka neraca dalam keadaan datar. Tetapi jika tidak, maka skru pendatar harus diputar ke kiri, ke kanan, keluar, atau ke dalam agar gelembung berada di penyepit datar, berada di tengah-tengah neraca. Setelah mendatarkan neraca, periksa keadaan skala noninus. Noninus harus menunjukkan angka 0. Kemudian yang C, menetapkan titik 0 atau 0 point. 0 point adalah titik kesetimbangan neraca tanpa beban atau kedua pinggan neraca kosong. Kemudian yang D, masukkan kaca arloji, buka tutup kaca sebelah kiri. Lalu jepit kaca arloji menggunakan pinset dan memasukkan kaca arloji ke dalam neraca dan letakkan di atas pinggan sebelah kiri atau neraca masih dalam keadaan terganjal dan jarum dalam keadaan mati. Lalu tutup kembali pintu kaca. Kemudian yang E, masukkan batu timbang dengan cara membuka pintu kaca sebelah kanan dan pastikan terlebih dahulu jarum dalam keadaan mati dan pinggan dalam keadaan terganjal. Masukkan batu timbang dari yang terbesar hingga jarum menunjukkan dalam keadaan seimbang. Jika masih belum setimbang atau belum seimbang dan lempeng timbang dengan bobot terkecil tidak dapat digunakan, gunakanlah skala nonius hingga neraca analitik setimbang. Kemudian yang L, catat nonius yang digunakan setelah menemukan titik berhenti 2 dan neraca sudah seimbang. Catatlah nonius yang digunakan dan ubah satuannya dari miligram ke gram. Kemudian yang M, catat bobot kaca arloji berisi sampel. Setelah mencatat nonius, catatlah batu timbang yang digunakan dan nonius yang digunakan. Lalu jumlahkan seluruhnya dalam satuan gram, maka bobot kaca arloji berisi sampel yang telah didapatkan. Kemudian yang N, setelah selesai, pastikan pinggan dalam keadaan terganjal. Lalu keluarkan batu timbang satu persatu menggunakan pinset dan ambil kaca arloji berisi sampel dengan menggunakan pinset lalu kembalikan nonius pada skala 0. Yang terakhir, setelah selesai menggunakan neraca analitik, periksalah keadaannya dan bersihkan pinggan dan kaca neraca menggunakan kuas yang telah disediakan secara perlahan-lahan. Ketiga yaitu pelarutan sampel. Sampel dilarutkan ke dalam piala gelas yang volumenya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Supaya jangan keliru, hendaknya piala diberi tanda dengan spidol besar atau label atau pada bagian yang diasah dapat dituliskan dengan pensil. Sampel yang telah ditimbang dengan hati-hati dimasukkan ke dalam gelas piala dengan pertolongan sebuah pengaduk. Sampel yang tersisa dibilas dengan air suling melalui labu semprot, lalu dilarutkan. Bila sampel mudah larut dalam air, penambahan air pembilasan cukup 100 sampai 150 ml atau seperti yang dituliskan dalam cara kerja. Cairan yang dapat melarutkan zat larut atau solut, padat, cair dan gas disebut pelarut solvent. Pelarut yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut tidak bereaksi dengan kimiawi dengan senyawa-senyawa terlarut. Mereka harus lamban atau inert. Pelarut-larut biasanya merupakan cairan jernih dan tidak berwarna. Pelarut organik biasanya mempunyai titik didih rendah, baunya khas dan menguap dengan mudah atau dapat dihilangkan dengan mudah. Dengan demikian meninggalkan atau menyisakan zat terlarut. Pelarut dan zat terlarut dapat digolongkan menjadi polar dan non-polar, keadaan pol.
polar dapat diukur sebagai titik dielektrik atau momen dipol suatu senyawa. Yang keempat yaitu pengendapan. Pengendapan adalah proses membentuk endapan. Definisi endapan adalah yang pertama sesuatu yang bercampur dengan barang cair yang telah turun ke bawah dan tertimbun di dasar wadah. Dan yang kedua, zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Yang ketiga, padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai kelarutan sekecil apapun. Kemudian yang keempat, zat padat tak larut yang dibentuk secara kimia dalam larutan. Pengendapan yang digunakan umumnya zat anorganik, walaupun pada beberapa penetapan digunakan zat organik sebagai pengendap. Pengendap anorganik biasanya berupa basa, asam, atau garamnya. Basa yang sering dipakai adalah amonia, NaOH, atau KOH. Dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk endapan kasar, yaitu yang pertama, kepekatan larutan sampel dan pengendapan harus kecil atau encer. Kemudian yang kedua, penambahan larutan pengendapan harus sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga kepekatan selalu merata. Suhu pengendapan harus tinggi. Kemudian yang ketiga, mengatur pH endapan. Misalnya pada pengendapan Ca sebagai oksalat, pH mula-mula asam sehingga ion oksalat sedikit. Kemudian dinaikkan perlahan-lahan sehingga kepekatan ion oksalat pun naik sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis endapan. Jenis-jenis endapan yaitu yang pertama endapan kristalin. Pada waktu pembentukan endapan kristalin seperti barium sulfat, ketidakmurnian terabsorpsi sewaktu partikel-partikel endapan masih kecil. Ketika partikel tersebut membesar, dapat terjadi pengotor tersebut berada atau masuk dalam kristal. Pengotoran jenis ini disebut oklusi. Yang kedua yaitu endapan selai atau gelatin. Partikel-partikel endapan selai jumlahnya lebih banyak dan jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan ukuran partikel endapan kristalin. Ketiga, endapan koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua fase atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain, di mana di antara campuran homogen dan heterogen terdapat sistem pencampuran yaitu koloid. Yang kelima yaitu penyaringan endapan. Menyaring atau mencuci endapan merupakan tahap pekerjaan yang sangat penting dalam gravimetri. Penelitian hasil analisis sangat bergantung pada kecermatan penyaringan dan pencucian. Penyaringan adalah suatu tahap pengerjaan dari gravimetri yang bertujuan memisahkan endapan dari larutan induknya. Untuk memisahkan endapan dari larutan induk dan cairan pencuci, endapan dapat disentrifusa atau disaring. Alat-alat saring yang paling banyak dipakai adalah kertas saring atau asbes. Selain itu, dapat dipakai gelas cawan gelas atau cawan porselin yang dasarnya berlubang atau berpori-pori. Yaitu pencucian endapan. Tujuannya ialah menyingkirkan kotoran yang terabsorpsi pada permukaan endapan maupun yang terbawa secara mekanis. Untuk kotoran-kotoran semacam ini, pencucian sangat tidak efektif. Cara mencuci endapan yaitu antara lain yang pertama menyaring sampai larutan habis lalu masukkan semua endapan ke dalam penyaring. Kemudian dituangkan cairan pencuci pada endapan dan dibiarkan mengalir habis larut lalu diberikan lagi cairan pencuci. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, menyaring dan dengan dekantasi atau menanggap tuang. Yaitu seperti di atas, tetapi endapan tidak langsung dipindahkan dari kesaringan, melainkan ditinggalkan dalam wadah semula. Yang ketujuh ada pemijaran. Pemijaran ini bertujuan untuk menghilangkan air terikat dan mengubah zat menjadi oksida, dilakukan di tanur dengan suhu 300 derajat Celcius. Yang kedelapan ada penimbangan sisa pijar. Endapan yang sudah dikeringkan atau diuraikan harus menjadi dingin sampai menyamai suhu neraca sebelum ditimbang. Perbedaan suhu yang terlalu besar dapat mengakibatkan kerusakan pada neraca. Tetapi lebih-lebih menyebabkan penimbangan tidak teliti karena terjadi arus konveksi udara. Pendinginan harus dilakukan di dalam eksikator yang berisi bahan pengering. Pendinginan di udara terbuka menyebabkan endapan dan cawan yang sangat kering itu cepat menyerap uap air dari udara dalam jumlah yang tidak tertentu, tergantung dari luas permukaan maupun lamanya terkena udara. Di dalam eksikator pun terdapat uap air, jadi ada juga penyerapan oleh endapan dan cawan, tetapi lebih sedikit dan konstan asal eksikator tidak terlalu lama terbuka dan bahan pengering masih aktif. Dikarenakan sebab-sebab itu, maka penimbangan harus dilakukan secepat bahan sudah cukup dingin tetapi tidak tergesa-gesa, dan penimbangan juga harus selesai dengan cepat.
Yang selanjutnya yaitu menghitung kadar anilit dalam sampel secara gravimetri. Perkalian bobot endapan dengan faktor gravimetri memberikan banyak gram zat atau anilit dalam sampel. Kadar zat biasanya dihitung dalam proses bobot derajat W per W. Derajat zat sama dengan mg zat per mg cuplikan dikali 100% sama dengan gram zat per gram cuplikan dikali 100%. Mg zat atau gram zat dihitung dari sisa pijar. Mg zat sama dengan faktor kimia dikali gram sisa pijar. Derajat zat sama dengan faktor kimia per Mg cuplikan dikali Mg sisa pijar dikali 100%. Bobot sisa pijar sama dengan bobot tetap dikurang bobot cawan. Contohnya, pada penetapan CU dalam terurai cara atau CuO didapatkan data sebagai berikut. Bobot kaca arloji sama dengan 21,3222 gram. Bobot kaca arloji ditambah sampel sama dengan 21,8018 gram. Bobot tetap sama dengan 16,9096 gram. Bobot cawan sama dengan 16,7658 gram. Nah, hitunglah kadar CU dalam sampel tersebut. Jawabannya, bobot sampel ditambah kaca arloji sama dengan 21,8018 gram. Bobot kaca arloji sama dengan 21,3222 gram. Bobot sampel sama dengan 0,6796 gram. Bobot tetap sama dengan 16,9096 gram. Bobot cawan sama dengan 16,7658 gram. Dan bobot endapan 0,1538 gram. Kemudian sisa pijar sama dengan CuO. Yang dicari itu CU-nya. Faktor kimia sama dengan CU per CuO sama dengan 0,7987. Kadar CU sama dengan faktor kimia dikali sisa pijar per gram cuplikan dikali 100%. Sama dengan 0,7898 dikali 0,1538 per 0,6796 dikali 100%. Selanjutnya, sifat dari endapan. Dalam gravimetri, endapan yang diinginkan yaitu ukuran partikel besar atau mudah disaring, dicuci, dan pengotor sedikit. Reagen pengendapannya menjadi reaksi spesifik untuk analit jadi endapan, yaitu kelarutan endapan, mudah dicuci, disaring bebas kontaminan, dan komposisi endapan diketahui. Selanjutnya, sifat endapan itu sendiri dapat dilihat dari nilai KSP-nya. Nah, contohnya, endapan klorida PbCl2 lebih mudah larut daripada AgCl. Lihat KSP-nya, maka klorida itu lebih baik diendapkan sebagai AgCl, tidak sebagai PbCl2. Selanjutnya, endapan mempunyai kelarutan yang kecil sekali sehingga mudah dipisahkan secara filtrasi. Sifat yang selanjutnya, sifat fisik endapan mudah dipisahkan dari larutan dengan filtrasi. Selanjutnya, teknis endapan yang menghasilkan endapan murni mudah disaring. Yang pertama ada proses pengendapan. Ion-ion dalam larutan 10 pangkat min 8 cm, partikel koloid 10 pangkat min 7 dikurang 10 pangkat min 4 cm, dan pengendapan lebih dari 10 pangkat min 4 cm. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pembentukan endapan. Yang pertama, pengelompokan ion. Ion atau molekul dibawa ke dalam bentuk endapan. Senyawa yang diendapkan disaring. Filtrasi dapat berlangsung di wadah saringan perselen atau wadah saringan kaca atau kertas saring, atau di mana digunakan kertas saring bebas abu. Sisa filter kemudian dicuci dan dikeringkan. Jika Anda telah memfilter dengan kertas saring, itu masih perlu diabu. Dalam beberapa kasus, bentuk presipitasi diubah menjadi bentuk penimbangan stoikiometrik dengan anil dalam tungku yang dirancang khusus atau tanur, sehingga bahan dapat ditentukan secara kuantitatif. Yang kedua yaitu pembentukan partikel yang sangat kecil atau inti endapan nukleasi. Ketika terjadi pengendapan, ukuran partikel endapan ditentukan oleh laju relatif dari dua proses berikut, yaitu pembentukan inti atau nuklei yang disebut nukleasi dan pertumbuhan inti-inti untuk membentuk partikel-partikel yang cukup besar untuk mengendap. Yang ketiga ada partikel endapan yang makroskopik. Selanjutnya yaitu teknik dari pengendapan. Yang pertama, pengendapan biasanya dilakukan dalam larutan panas karena umumnya kelarutan dipengaruhi oleh temperatur. Yang kedua, pengendapan dilakukan dalam larutan encer dan reagnesia ditambah perlahan-perlahan sambil diaduk. Yang ketiga, suatu reagenesia yang sesuai sering ditambahkan untuk memperbesar kelarutan endapan sehingga menimbulkan partikel endapan primer yang lebih besar. Yang keempat, memperhatikan keadaan lewat jenuh. Dan yang terakhir, pengendapan dilakukan pada pH dekat daerah pH di mana endapan terjadi secara kuantitatif.
Kemudian ada kontaminasi endapan. Yang pertama ada kopresipitasi, yang kedua ada postpresipitasi. Kontaminasi endapan oleh zat lain yang larut dalam pelarut. Yang pertama ada oklusi, yaitu pengotor yang terkurung di antara butir-butir endapan yang mengumpul menjadi satu. Jika proses pertumbuhan kristal lambat, zat pengotor akan larut lagi dan partikel akan tumbuh menjadi partikel besar dan murni. Jika pertumbuhan cepat, maka zat pengotor masuk ke dalam kisi-kisi kristal. Yang kedua ada adsorpsi permukaan. Terjadi pada lapisan induk, jumlah zat yang diabsorpsi akan lebih banyak dengan bertambah banyaknya atau bertambah besarnya nukleus. Kontaminasi endapan yang kedua yaitu postpresipitasi. Terjadi endapan setelah pengendapan ke satu, ini disebabkan karena ada garam yang sukar larut. Yang selanjutnya ada kopresipitasi dan kemurnian endapan. Endapan murni adalah endapan yang bersih, artinya tidak mengandung molekul-molekul lain atau zat-zat lain yang biasanya disebut pengotor atau kontaminan. Pengotor oleh zat-zat lain mudah terjadi, karena endapan timbul dari larutan yang berisi macam-macam zat. Sedangkan endapan kasar adalah endapan yang butir-butirnya tidak kecil, halus melainkan besar. Hal penting untuk kelancaran penyaringan dan pencucian endapan, untuk kelancaran dan penyaringan serta pencucian endapan. Adapun tujuan dari pencucian endapan adalah untuk menyingkirkan kotoran yang terabsorpsi pada permukaan endapan maupun yang terbawa secara mekanis. Nah, berikut ini ada prosedur yang digunakan untuk meminimalkan kopresipitasi, yaitu yang pertama metode penambahan dari kedua reagen. Jika diketahui bahwa baik sampel maupun endapan mengandung suatu ion yang mengotori, larutan yang mengandung ion ini dapat ditambahkan ke larutan lain. Dengan cara ini, konsentrasi pencemar dijaga serendah mungkin selama tahap-tahap awal dari pengendapan. Yang kedua yaitu pencucian. Pengotor-pengotor yang terabsorpsi dapat dihilangkan dengan mencuci kecuali mereka terkepung. Dengan endapan-endapan mirip dadih dan yang bersifat gelatin, seseorang harus mempunyai suatu elektrolit dalam larutan pencuci untuk menghindari pentisasi. Yang ketiga, pengendapan kembali. Jika zatnya bisa langsung dilarutkan kembali atau seperti garam dari asam lemah dalam asam kuat, ia dapat disaring, dilarutkan kembali dan diendapkan kembali. Ion yang mencemarkan akan ada dalam suatu konsentrasi yang rendah dalam pengendapan kedua, dan karenanya jumlah yang lebih kecil akan dilupresipitasi. Yang keempat yaitu pemisahan. Pengotor itu bisa dipisahkan atau sifat kimiawinya diubah dengan suatu reaksi tertentu sebelum endapan terbentuk. Materi selanjutnya yaitu mengaplikasikan analisis gravimetri menggunakan reagen anorganik maupun organik. Yang pertama ada kuantitasi senyawa anorganik dan organik. Jadi suatu metode gravimetri untuk hampir tiap unsur dalam tabel berkala itu dilaporkan dalam literatur kimia. Dalam tabel 4.3 dipaparkan beberapa contoh di mana reaksi pengendapan telah digunakan untuk unsur-unsur dalam berbagai kelompok tabel berkala. Zat-zat yang telah diendapkan dalam bentuk akhir untuk ditimbang dipaparkan dalam tabel. Yang kedua, analisis unsur. Analisis unsur dari senyawa organik umumnya dapat dilakukan dengan teknik gravimetri. Misalnya, karbon dan hidrogen dalam senyawa organik dapat ditetapkan dengan membakar sampel dalam aliran oksigen, CO2, serta H2O yang dihasilkan kemudian diserap oleh absorbon yang sesuai. Tabung-tabung serapan ditimbang sebelum dan sesudah pembakaran untuk memperoleh bobot CO2 dan H2O yang dihasilkan. Berikut adalah tabel 4.3 yaitu penetapan berbagai unsur melalui metode gravimetri. Bisa kalian lihat dan perhatikan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh prosedur gravimetri umum. Yang pertama yaitu ada peraklorida. Peraklorida mengendap dalam gumpalan atau bongkahan yang diakibatkan oleh koagulasi bahan koloid. Endapan itu mudah disaring dan dicuci dengan air yang mengandung sedikit asam nitrat. Yang kedua yaitu besi 3 hidroksida. Penetapan gravimetri besi melibatkan pengendapan besi 3 hidroksida atau Fe2O3X H2O yang disebut oksida hidrous. Disusul dengan pemanggangan pada temperatur tinggi menjadi Fe2O3. Metode ini digunakan dalam analisis bantuan di mana besi dipisahkan dari unsur-unsur seperti kalsium dan magnesium dengan pengendapan. Yang ketiga yaitu penetapan kadar barium dalam barium klorida atau BaCl2 2H2O. Yang pertama yaitu ada teori. Barium selain dapat diendapkan sebagai sulfat, barium juga dapat diendapkan sebagai kromat. Endapan itu akan larut dalam asam kuat dan akan mengendap dengan baik dalam asam lemah. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar. Larutan garam barium dapat diendapkan dengan larutan kalium kromat dalam suasana asam lemah sebagai barium kromat yang berwarna kuning dan ditimbang sebagai BaCrO4 pula.
Yang ketiga yaitu ada reaksi. Jadi reaksinya adalah BaCl2 atau barium klorida bereaksi dengan K2CrO4 atau kalium kromat menghasilkan BaCrO4 yaitu barium kromat yang berwarna kuning dan 2KCl yaitu kalium klorida. Lalu yang keempat yaitu ada bahan. Nah, di sini menggunakan sampel BaCl2,2H2O atau barium klorida dengan reaksinya yang pertama yaitu ada asam asetat CH3COOH dengan 4N, lalu yang kedua ada K2CrO4 atau kalium kromat dengan 5%, lalu yang ketiga ada alkohol yaitu 1:10, dan yang keempat ada air suling. Yang kelima yaitu cara kerja. Langkah pertama yaitu timbang kurang lebih 0,1 gram sampel. Langkah kedua, larutkan dengan 100 ml air suling dalam gelas piala dengan ukuran 400 ml. Langkah yang ketiga yaitu bubuhi 1 ml asam asetat dengan 4N dan 25 ml NH4Cl 10%. Lalu langkah yang keempat yaitu didihkan dan diendapkan dengan 20 ml K2CrO4 atau kalium kromat 5%. Lalu langkah yang kelima yaitu simpan piala tadi yang berisi endapan di atas penanas kurang lebih selama 1 jam. Lalu langkah selanjutnya yaitu uji pengendapan sempurna. Setelah itu, saring dengan cawan kaca masir G4 dan dicuci endapan dengan alkohol 1:10 sampai bebas dari klorida. Lalu langkah yang terakhir yaitu keringkan kaca masir dan endapan di oven pada suhu 140 derajat Celcius. Lalu didinginkan, dikeringkan, lakukan sampai bobot tetap BaCrO4 atau barium kromat. Selanjutnya yaitu perhitungan. Kadar barium sama dengan faktor kimia dikali dengan bobot endapan dibagi dengan bobot contoh dikali 100%, di mana faktor kimia sama dengan Ba per BaCrO. Yang keempat yaitu penetapan kalium dalam air laut dengan NaBC6H5 4 kali. Yang pertama, terdapat prinsip percobaan. Menentukan kadar kalium secara gravimetri dengan cara mengendapkannya menggunakan natrium tetrafenil boron NaBC6H5 4 kali sebagai reaksi pengendap. Kemudian yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan diantaranya yaitu neraca analitik, pipet volumetrik, krus porcelain, gelas piala, oven desikator, bunsen, kertas saring, dan corong. Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya itu sampel air laut, HCl pekat, dan larutan NaBC6H5 4 kali. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, dipipet 25 ml sampel air laut ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Langkah yang kedua, ditambahkan 3,0 ml HCl pekat dan ditaruh di dalam es waterbed selama 10 menit. Langkah yang keempat, sekitar 10 ml larutan NaBC6H5 4 kali 1% dingin ditambahkan ke dalam larutan di atas. Langkah yang kelima, kocok sehingga merata sambil menutup Erlenmeyer. Kemudian taruh kembali ke dalam es waterbed beberapa menit. Langkah yang ketujuh, endapan yang terbentuk disaring dengan sintered glass crucible porosity nomor 4 yang telah ditimbang. Selanjutnya, sisa endapan dan larutan yang ada pada Erlenmeyer ini dicuci beberapa kali dengan air dingin dan dituangkan crucible. Langkah yang ke-8, crucible yang berisi endapan dikeringkan dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius sampai mencapai berat konstan. Langkah yang ke-9, endapan yang terbentuk dapat dihitung. Yang terakhir, percobaan ini dilakukan 3 kali dengan menghitung kadar kalium dalam sampel tersebut. Kemudian terdapat reaksi yang terjadi yaitu K+ ditambah NaBC6H5 4 kali menjadi KBC6H5 4 kali ditambah dengan Na+. Dengan perhitungan kadar K dalam air laut dalam persen, yang pertama secara praktikum, garam K sama dengan berat endapan KBC6H5 4 kali dikali dengan faktor gravimetrik. Berat endapan sebesar 12,149 gram. Berat K sama dengan 12,149 gram dikali dengan 0,0562 menghasilkan 0,68 gram. Yang kedua yaitu persen K dalam sampel sama dengan 0,68 dikali dengan 100% menghasilkan 68%. Selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan reagen organik. Yang pertama, kelebihannya. Banyak senyawa organik yang tidak larut dalam air sehingga pengendapan ionnya sangat kuantitatif. Yang kedua, bobot molekul bereaksi besar sehingga dengan sedikit kation sudah menghasilkan endapan yang cukup banyak. Yang ketiga, beberapa reaksi spesifik dapat lebih spesifik lagi dengan pengaturan pH dan konsentrasi reagen atau masking agent. Dan yang terakhir, endapan kasar dengan volume besar sehingga mudah ditangani. Selanjutnya, terdapat kekurangan. Yang pertama, struktur endapan kadang tidak jelas karena penguraian atau penguapan pada saat pengeringan. Yang kedua, banyak senyawa kelak tidak mempunyai bentuk penyimpangan yang bagus dan digunakan hanya untuk pemisahan bukan penentuan.
Yang ketiga, bereaksi sukar larut dalam air hingga dapat mengotori endapan, dapat dicuci dengan alkohol atau air panas. Dan yang terakhir, pada penyaringan sering terjadi krip atau rambatan pada kertas, cenderung mengapung pada air pencuci tetapi dapat diatasi dengan wetting agent.